Ustaz ini ada di samping saya Ya. makanya. Ya. Jadi saya harus sampaikan juga karena pertanyaan Ustaz. Boleh. Boleh. Kenapa itu ayat Al-Quran berdampingan antara sholat dengan zakat? Iya. Masuk. Ya. Dia langsung bertanya itu Ustaz. Ini dia mau dengarkan langsung Ustaz. Jadi yang disebutkan di situ adalah aqimis sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya, jadi kan ketika kita mendirikan sholat, harapan kita adalah untuk mendapatkan sholat. Itu dulu yang harus dipahami. Karena ada orang yang mendirikan sholat, begitu sampai di akhirat diperiksa sholatnya tidak ada. Oke? Nah, untuk bisa mendapatkan sholat ketika mendirikan sholat, itu harus disertai dengan, ya awalnya baca kitab dulu. Baca kitab. Supaya ketika mendirikan sholat itu dikerjakan dengan dasar ilmu, dengan keilmuan. Nah, sesudah ilmu, ya harus ada maqamnya, harus ada, karena sholat itu adalah perpindahan. Mendirikan sholat itu berarti melakukan sebuah perpindahan dari jasad kepada jiwa, kepada ruh, akhirnya kepada rahasia. Nah, di situ baru kita bisa melihat sholat kita. Nah, untuk bisa berpindah ini, ya diperlukan lagi namanya wadah yang didapatkan dengan cara menunaikan zakat. Jadi tidak bisa terlepas antara mendirikan sholat dengan menunaikan zakat. Karena mendirikan sholat berarti melakukan perpindahan atau mi'raj. Ya. Sedangkan menunaikan zakat berarti membuat tempat-tempat perpindahan. Ya. Untuk bisa berpindah dari jasad kepada jiwa harus dibuat wadahnya. Ya, wadah itu ya didapatkan dengan cara menunaikan zakat. Menunaikan zakat adalah mengaplikasikan kemampuan yang ada pada diri kita, pada jasad kita, untuk memberi manfaat kepada sekitar kita, baik kepada sesama manusia, kepada lingkungan, ya, kepada siapapun. Nah, itu disebut dengan menunaikan zakat. Kemampuan yang kita miliki dalam diri kita ini itu dilepaskan untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan kepada lingkungan. Nah, itu menunaikan zakat. Kalau itu terjadi kemudian dilakukan dengan tauhid yang didapatkan dari baca kitab tadi, ya, ketika menunaikan zakat harus ada tauhid. Ya. Maka itulah yang menjadikan ya jasad kita digantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Pergantian jasad inilah, ya, itulah tempat-tempat untuk perpindahan. Bisa dipahami ya. Kalau kurang dipahami, silakan dibuka-buka lagi channel YouTube. Karena harus dipahami dulu tentang syarat terima amanah. Pentingnya, kenapa penting sekali membaca kitab dan mendirikan sholat, lalu kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu semua ada kaitan erat yang tidak bisa dipisah. Kalau terpisah pasti gagal. Oke? Cukup ya? Alhamdulillah. Saya kirimkan beberapa channel podcast yang videonya. Ya. Baru ya dengar. Baik.